Selamat malam, Yang Mulia Biku Sangga, Yang Luhur Samanera, yang terpuji atas Lani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sedama sekalian, terimalah salam Buddhis dari saya, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya Bapak Ibu, saudara-saudari, terlebih hari ini hari Jumat ya, hari terakhir menjelang weekend yang mungkin yang habis kerja seharian atau mungkin habis ngurusin bisnisnya seharian. Semoga kita bisa mendapatkan sesuatu nih ya malam hari ini dalam acara Dhamma Sakatsa Online KBTI Keresidenan Besuki Season 3 episode 38 pada hari ini Jumat 12 Agustus 2022. Dan tema pada malam hari ini adalah seni penerapan Brahma Wihara di kehidupan sehari-hari dengan narasumber kita Biku Ratanajayo. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, sebelum kita mulai pada acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Prinanda yang akan memandu acara pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung, baik yang ada di Zoom maupun yang menyaksikan melalui YouTube, Dhamma Meta Jember dan juga Dhamma Televisi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, demi kelancaran acara ini, kami mohon semua partisipan yang berada di Zoom untuk bisa mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung dan posisi mikrofon dalam kondisi mute. Kami juga mengharapkan partisipasi Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan nanti ya di sesi Q&A dengan cara mengetikkan pertanyaan di kolom Zoom chat maupun di kolom komentar atau live chat YouTube. Bapak Ibu Saudara-saudari sedang yang berbahagia, untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita mendengarkan pembacaan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Saudari Opi Liliana. Kepada Saudari Opi Liliana, dipersilahkan. Dhammapada Pakinakawaka Syair 296. Candang wami malang sudhang Vipassana manawilang Nandi bawa parikhinang tamahang Brumi Brahmanang, yang artinya seseorang yang tanpa noda, bersih, tenang, dan jernih batinnya, seperti bulan purnama, maka iaku sebut seorang Brahmana. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Opi Liliana atas pembacaan Dhamma padanya. Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang berbahagia, selanjutnya marilah kita membacakan nama Karapata yang akan saya pimpin. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan profil dari Bante Ratanajayo selaku narasumber kita pada malam hari ini.
Baik, narasumber kita pada malam hari ini adalah Bante Ratanajayo dengan nama penabisan Ratanajayo dengan tempat penabisan di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 10:01 waktu Indonesia Barat dengan upajaya Biku Sukemo Mahatera, Kamawacarya Biku Candakaro Mahatera, dan Acarya atau guru pembimbing Biku Suwijano Mahatera. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, seni penerapan Brahma Wihara di kehidupan sehari-hari. Itu adalah tema yang akan kita diskusikan dan akan di-sharingkan oleh Bante Ratanajayo pada malam hari ini. Kepada Bante, kami persilahkan. Silahkan Bante. Ya, sebelumnya terima kasih pada Saudara Prianda dan juga tadi ada Saudari Opi yang membacakan syair Dhammapada. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya menyampaikan pembabaran Dhamma ya, dengan topik Brahma Wihara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentu Brahma Wihara sudah seringkali kita dengar, kita baca bahkan, dan juga tidak jarang di antara Bapak Ibu Saudara semua yang turut mempraktekkan, mengupayakan Brahma Wihara ini dalam kehidupan sehari-hari. Brahma Wihara, sebelum kita lanjut, adalah 4 sifat luhur ya, atau 4 kediaman luhur yang dipuji oleh para bijaksana. Apa saja yang disebut sebagai Brahma Wihara ini, ya, kediaman Brahma atau kediaman luhur ini terdiri dari yang pertama adalah metta ya, atau cinta kasih, ya, seperti Dhamma Metta Jember. Ya, ini kan Dhamma Sakaca online ya. Dulu ada awalnya kan dari Dhamma Metta. Metta ya, metta kalimat yang sudah sering kita dengar, bahkan dijadikan nama-nama, nama wihara, ya, nama anak-anak. Ya, metta artinya cinta kasih. Metta artinya cinta kasih. Kemudian, ya, selain metta, yang kedua adalah karuna. Karuna ini artinya adalah belas kasih, ya, cinta kasih, belas kasih. Ada juga karuna ini, ya, nama ini banyak diadopsi, banyak dipakai ya, sekarang untuk nama-nama wihara ya, ataupun nama-nama putra-putri ya, umat Buddha. Kemudian juga ada yang namanya mudita. Mudita atau turut berbahagia. Mudita cita. Pikiran ikut berbahagia. Ikut berbahagia atas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Turut berbahagia atas kebajikan, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian, Brahma Wihara yang keempat adalah PK. PK artinya adalah keseimbangan batin atau batin yang seimbang, batin yang tidak terombang-ambingkan oleh suka duka, oleh perasaan senang ataupun tidak senang. Diibaratkan ya seperti kondisi yang tenang seimbang, tenang dan seimbang. Nah, topiknya malam hari ini penerapan ya, seni penerapan Brahma Wihara dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya pun berusaha menjelaskan dengan simpel, dengan sederhana yang kiranya bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum berlanjut, saya coba menyampaikan bahwa kita beragama Buddha, atau Bapak Ibu Saudara semua menjadi umat Buddha, belajar Dhamma, kemudian juga praktek Dhamma. Tidak lain tujuan kita belajar dan praktek Dhamma ini adalah untuk mencapai kebahagiaan,
untuk mencapai bahagia. Dan karena pada dasarnya juga tidak ada orang yang ingin menderita, yang ada hanya ingin bahagia, maka sudah tentu kita semua dalam proses berjuang. Kita semua sama-sama berjuang dalam menapaki jalan dhamma dengan tujuan untuk kita semua bahagia. Hanya saja jalan yang dilalui pastilah berbeda-beda. Dan namanya perjalanan, namanya perjuangan, ya, tidak juga selamanya mulus. Ada halangan, ada rintangan. Begitu pula dalam praktik, dalam belajar dhamma, ya ada semangat, kadang juga semangat menurun. Dalam praktik dhamma juga, ya, kadang rajin, tekun, praktik dhamma, praktik atas sila, misalnya hari ini hari uposatha kan, uposatha sila, ya kadang ada datang semangat, kadang ada juga datang malas. Tetapi sebenar-benarnya apa yang kita pelajari dan kita praktekkan ya tujuannya supaya kita happy, bahagia, dan tidak menunggu meninggal bahagianya. Bahagia dalam kehidupan saat ini juga. Nah, oleh karena itu, Brahma Wihara, ya, 4 sifat luhur, 4 kediaman luhur, 4 kediaman Brahma tadi, memang dikatakan sangat cocok, sangat sesuai ya untuk dipraktekkan oleh kita semua. Ya, tidak hanya untuk para pabajita saja, tapi juga untuk karawasa ya, atau rumah tangga. Praktek metta, ya metta dalam kehidupan sehari-hari, ya ini sangat-sangat luar biasa, ya sangat-sangat universal. Metta artinya memiliki pikiran ya cinta kasih, mengharap semua makhluk ya tanpa terkecuali bahagia, mengharap makhluk lain bahagia. Ya bahkan dalam salah satu sutta, ya, Saraniya Dhamma Sutta, ada di buku Parita Suci, di sana Sang Buddha menyampaikan 3 poin sehubungan dengan metta, bahwa seseorang kalau ingin memperoleh kehidupan yang rukun, yang harmonis dengan sesama, dengan komunitasnya, atau dengan orang lain, katakanlah begitu, harus menerapkan pikiran penuh cinta kasih. Kedua, mereka harus menerapkan ucapan yang didasari cinta kasih. Serta, tidak kalah penting, melakukan perbuatan yang didasari atau dilatar belakangi oleh cinta kasih. Metta. Metta itu juga dipraktekkan di depan ataupun di belakang mereka. Ada orangnya atau tidak, ya orangnya di depan kita atau tidak, kita berusaha senantiasa mengembangkan, memunculkan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang didasari, yang disertai dengan cinta kasih. Nah, Sang Buddha menyampaikan dengan mempraktikkan 3 hal ini, 3 poin dari beberapa poin yang ada dalam Saraniya Dhamma Sutta, ini menunjang satu kondisi kerukunan dalam masyarakat, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bersosial. Kenapa bisa begitu? Ya, dampak metta ini besar. Kalau seseorang sudah penuh kebencian ya sejak dalam pikiran, ya nanti bisa juga dia penuh kebencian dalam ucapan. Nanti juga ujung-ujungnya dalam bertindak pun didasari oleh kebencian. Metta ini sebagai counter, sebagai hal yang dapat melenyapkan, melemahkan, mengatasi kemarahan, kebencian, kebengisan, dendam. Jadi kalau merasa diri ini ya, orangnya kok pemarah, diri ini kok orangnya gampang emosian, diri ini kok ya seringkali dikuasai oleh amarah yang tidak terkontrol, yaitu sebagai sinyal, sebagai tanda bahwa kita harus
latihan pengembangan cinta kasih, latihan pengembangan metta. Ya, salah satu objek dalam meditasi ya metta bhavana. Bahkan seseorang yang senantiasa mempraktikkan metta bhavana dikatakan akan memperoleh manfaat-manfaat. Ada 10 manfaat dari pengembangan metta. Nah, di antaranya wajahnya berseri, ya, disenangi oleh manusia, disenangi oleh yang bukan manusia, bisa tidur nyenyak, ya, dan sebagainya. Ya, karena memang begitu luar biasa, manfaat atau dampak dari pengembangan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika seseorang membiasakan diri melatar belakangi ucapan, perbuatan, serta pikirannya dengan cinta kasih, konflik-konflik, ya salah paham juga, ataupun permusuhan bisa dihindari, bisa dicegah. Kenapa? Karena tidak jarang, ya orang kalau sudah benci, ya orang kalau sudah tidak senang, mau dia ngomong, mau dia bertindak, mau dia ngetik gitu, ngetik pesan pun ya bisa nggak karuan kalau yang melatar belakangi, yang mendasari adalah kebencian. Ya, metta ini kita perlu ingat sebagai counter, ya sebagai hal yang bisa melemahkan, mengatasi kebencian. Penting, siapapun bisa praktek metta. Ya, siapapun bisa praktek metta. Ini yang pertama. Yang kedua, karuna. Ya, karuna artinya belas kasih, tidak tega, tidak kuasa melihat orang lain menderita. Ya, ketika ada orang lain yang menderita, ada orang lain yang kesulitan, ya, ada orang lain yang ya membutuhkan pertolongan, katakanlah, membutuhkan bantuan, ya, orang ada dorongan untuk membantu, nah itu namanya karuna, belas kasih. Tidak tega, tidak bisa, tidak kuat melihat orang lain menderita, melihat orang lain susah. Muncul dorongan, muncul keinginan, muncul niatan untuk menolong, membantu, mengurangi, meringankan, ataupun semoga bisa menghilangkan penderitaan orang atau makhluk lain. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ya, misalnya contoh sederhana, di grup keluarga gitu ya, dapat kabar, ya, ada saudara, ada sepupu, ya, saudara, sepupu, kerabat yang sakit, ya, atau yang mengalami musibah. Terus begitu kita baca, aduh, kasihan, terus muncul dorongan untuk membantu. Nah, itu sisi karuna. Jadi begitu mendengar, begitu mengetahui ada pihak lain, ada orang lain yang mengalami musibah, mengalami kesulitan, itulah dorongan itu disebut sebagai karuna, ya, keinginan untuk membantu orang lain, membebaskan orang lain dari kesulitan, berusaha membuat orang lain yang tadinya sulit, susah, menderita, menjadi berkurang ya, penderitaannya. Nah, ini kadang orang menyebut ya sebagai sisi humanis, ya, sisi kemanusiaan. Ya, rasanya hampir setiap orang itu punya sisi atau rasa kemanusiaan. Nah, itulah sisi kemanusiaan. Ya, selain berpikiran supaya makhluk lain berbahagia, ya, tentu harapan kita semuanya bahagia, happy. Ternyata ya, sebagian dari mereka sesuai dengan buah karmanya masing-masing mengalami satu hal-hal yang tidak menyenangkan, hal buruk. Kita punya niat, punya keinginan untuk membantu mereka, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Ya, contoh lain sebagai orang tua begitu misalnya. Ya, Bapak Ibu yang ada di sini satu ketika telepon gitu, ngobrol dengan
anak-anaknya, dengan putra-putrinya yang ada jauh di luar kota, tanya kabar, terus aduh ternyata lagi sakit, lagi apa, lagi ada kesulitan apa. Ya, ada muncul rasa di hati itu, ada muncul rasa ingin membantu gitu, rasa tidak tega. Ya, nak butuh bantuan apa yang mungkin Bapak Ibu bisa bantu. Kan umumnya seperti itu, orang yang punya rasa karuna, tidak bisa melihat orang lain menderita. Muncul dorongan untuk menolong orang lain, makhluk lain. Maka sisi ini kadang bisa lebih kuat daripada sisi meta tadi yang pertama. Ya, barangkali orang dalam pikirannya tidak senantiasa mengharap orang lain bahagia. Ya, tapi begitu orang lain susah, ya, orang cenderung ya merasa iba, merasa kasihan, merasa terdorong, tergerak untuk membantu. Ya, apalagi orang itu yang kenal, yang kita kenal, yang bahkan atau dulu pernah berbuat baik ke kita. Nah, itu dorongannya akan lebih kuat ya, lebih besar. Nah, ini sehubungan dengan karuna. Kemudian yang ketiga adalah mudita. Ya, mudita penting juga ya untuk kita miliki. Kenapa? Kalau seseorang tidak membiasakan diri mengembangkan mudita, ya, mengembangkan pikiran ikut bahagia dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan hal-hal baik apa yang dialami oleh orang lain, maka dikhawatirkan seseorang akan muncul iri hati, dengki, tidak bisa melihat orang lain ini berhasil, tidak bisa melihat orang lain bahagia, tidak bisa melihat orang lain itu sukses. Gitu. Jadi kalau dengar ada kabar ya orang lain berhasil, orang lain sukses, kok rasanya malah sebel gitu, kok rasanya malah tidak suka, tidak senang. Kok dia berhasil sih? Ya, bahkan nanti orang yang tidak punya karuna lebih cenderung besar begitu iri hatinya, malah bisa saja muncul pikiran buruk untuk supaya bagaimana orang yang tadinya lagi berhasil, gimana caranya supaya menjadi gagal, ya, menjadi menderita. Penting makanya seseorang mengembangkan atau punya yang namanya mudita, ya, bisa bersenang hati, bisa ikut bahagia, bisa ikut bergembira atas keberhasilan, atas hal-hal baik apa yang dialami, yang diperoleh oleh orang lain. Ya, contoh sederhana, ya, kalau mau tahu kita punya rasa mudita yang besar atau tidak, Bapak Ibu bisa ya di media sosial begitu ya, di media sosial kan berita apa saja ada, ya apalagi di pertemanan begitu ya. Nanti lihat Facebook, Instagram, misalnya lihat berita, oh teman saya si A, si B dulu teman kuliah, atau teman sekolah, atau teman kerja, atau saudara, oh ini apa diangkat menjadi ini, oh dapat jabatan ini, oh dipromosikan sebagai ini. Nah itu ketika kita lihat berita bahagia itu, munculnya apa dalam hati? Ya, muncul rasa apa dalam hati misalnya? Apakah, oh ya ya selamat ya, semoga makin sukses, makin maju, makin berhasil? Atau justru merasa, ih, kok malah merasa iritasi gitu, nggak bisa menerima. Nah itu berarti kalau mereka yang iritasi, ya waspada, hati-hati. Ya, itu salah satu benih-benih iri hati. Ya, atau melihat ada satu program, ya kemudian orang yang kita kenal ini menjadi satu
donatur, satu penyumbang. Ya, berapapun nilainya, apakah besar, apakah kecil, nama dia misalnya tercantum di situ, terus kita lihatnya kayak merasa iritasi gitu, wah itu juga bahaya. Ya, kalau mudita, ya, melihat orang lain berhasil, mendapat promosi, mendapat apa yang dia harapkan, dia cita-citakan, kemudian dia juga berbuat baik, aktif dalam kegiatan sosial. Nah, ketika kita lihat itu, muncul, ya, meskipun tidak terucap, tapi dalam pikiran, dalam hati rasanya adem, nyaman, bahkan, oh ya, ya, semoga selalu bahagia, semoga semakin maju. Nah, itulah sikap mudita, bisa melihat orang lain bahagia. Nah, ini ya tidak semua orang sih bisa, ya, tidak semua orang bisa melihat orang lain lebih berhasil, lebih bahagia, lebih sukses, lebih maju dari dirinya. Maka mudita ya sebagai satu kediaman luhur juga, yang menenangkan, yang membahagiakan, yang membuat seseorang ini menjadi happy, bahagia. Nah, kemudian yang keempat adalah UPK. UPK tenang seimbang, ya, tidak terombang-ambingkan ya, oleh suka, duka, ya, kebahagiaan jasmani, penderitaan jasmani, atau ya, domanasa, ya, ya artinya penderitaan secara batin ataupun kebahagiaan secara batin. Karena bahagia, menderita ini secara fisik, ada juga yang secara batin. Nah, ya umumnya ya seseorang ini ketika lagi berhasil, ya senangnya minta ampun, happy-nya minta ampun, bahagianya ya bahagia banget gitu. Terus ya ketika mengalami musibah, mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, yang tidak menyenangkan, sedihnya juga minta ampun. Bahkan ya mungkin cenderung nanti kecewa, mendalam, juga mungkin parah-parahnya bisa depresi begitu ya, kena mental, sehubungan dengan mental gitu. Ini juga bahaya ya, suka duka, bahagia, menderita, sukses, gagal, berhasil tidak berhasil, ya ini secara umumnya, secara alamiahnya akan membuat seseorang seperti naik roller coaster, ya, naik turun, naik turun, naik turun. Ketika naik, wah euforia, ketika turun, wah sedih. Dan ini berlangsung ya sejak kita mulai bisa berpikir, nalar, ya sampai meninggal dunia. Ya umumnya orang dalam kehidupannya terpengaruh ya oleh hal-hal yang dia rasakan, hal-hal yang dia dapatkan. Ya, atau singkatnya adalah 8 kondisi dunia. Ya, 8 kondisi dunia. Ya, suka duka, berhasil tidak berhasil, dipuji dicela. Nah, ini perasaan yang muncul senantiasa berubah. Nah, lalu UPK itu bagaimana? Nah, UPK itu seseorang yang melatih diri supaya batinnya menjadi tenang dan seimbang. Ya, tenang, seimbang artinya ya saat dia senang, dia berhasil, dia sukses, dia dipuji, ya dia dapat nama baik, ya tidak terbuai, tidak terjerumus ya, atau tidak sampai ini banget lah melekati kesenangannya itu, kebahagiaannya itu. Di sisi sebaliknya juga, ya, ketika hal buruk datang, ya, celaan datang, kehidupan juga sedang tidak mudah, ya tidak terlalu bersedih hati. Kondisi apapun yang muncul, mengupayakan batin ini tetap seimbang, ya, tetap tenang, ya, tetap damai. Ya, kenapa ya? Karena titik lemah manusia kalau bukan ketika dia senang, ya ketika dia sedih. Kalau lagi senang, wah baiknya minta ampun. Kita mau minta apa aja dituruti. Bahkan kadang minta yang nggak masuk akal diiyakan karena lagi senang. Kalau lagi sedih, lagi susah, nah itu juga titik lemah seseorang. Orang bisa berubah loh.
Kalau dia lagi di titik terendah dalam hidupnya gitu, ya sedang lemah secara batin gitu, orang bisa berubah. Maka Guru Agung Buddha mengajarkan kita sebagai manusia ya, upayakan untuk memperoleh keseimbangan batin. Nah, 4 Brahma Wihara ini dalam penerapannya juga bisa dihubungkan dengan kama niyama, ya, hukum kama. Ya, bahwa bagaimana cara kita melihatnya? Ya, bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari tentu punya keluarga ya, Prinanda atau yang lain, Bapak Ibu punya keluarga, Romo juga punya keluarga, punya istri, punya suami, punya anak, punya orang tua, punya saudara. Mereka yang telah mengembangkan meta ya secara alamiahnya akan mengharap mereka semua berhasil, mereka semua bahagia. Menyebut dalam doa, kalau istilah kerennya gitulah, senantiasa menyebutnya dalam doa, dalam arti ya senantiasa mengharapkan orang-orang tadi berbahagia. Bagus ya, sangat terpuji kalau kita mengharapkan orang lain bahagia. Itu satu keberhasilan. Kedua, ya karuna. Ketika orang-orang terdekat kita tadi, ya orang-orang yang senantiasa kita harapkan mereka untuk bahagia, yang senantiasa kita dukung, kita support, ternyata suatu ketika mengalami musibah, ya, mengalami kemalangan, mengalami problem, kita bantu. Kita memberikan uluran tangan semampu kita. Kita bisanya menolong dalam bentuk apa? Kita tolong. Kita bisa memberikan nasihat, dorongan dalam bentuk apa? Ya kita berikan supaya mereka survive, supaya mereka bisa bertahan, supaya mereka bisa mencapai kebahagiaan. Ya, begitu pula sikap kita kepada anak-anak, kepada orang-orang terdekat kita, pasangan, ya kita support mereka. Kalau mereka lagi sedih, lagi terpuruk, ya berikan support ya, support system lah kalau kata anak-anak muda itu, punya support system, yaitu mereka yang punya karuna, ya, mau membantu mereka ketika sedang terpuruk. Nah, ada kalanya juga ya, orang tidak hanya terpuruk, ya, orang ini berhasil, sukses. Nah, apalagi kalau sukses, kalau pas menderita saja kita bantu, pas sukses ya jelas kita akan ikut senang, ikut bangga, ikut bahagia. Dan ya senang aja gitu, lihat anak kita berhasil, lihat pasangan berhasil, lihat teman-teman berhasil, sahabat berhasil, senang, bangga, happy. Nah, ketika orang itu sedang dalam kemalangan, dalam musibah, terus kita sudah bantu, sudah tolong, tapi ya tidak kunjung berhasil juga, itulah saatnya pengembangan UPK. Apa kok maksudnya UPK, Bante? Ya, seseorang ya, terlahir tentu sesuai dengan kama atau perbuatannya masing-masing. Ya, kalau dalam parita, kama yoni, kama bandu, kama patisaranu, dan seterusnya. Seseorang terlahir ya karena perbuatannya sendiri, mewarisi perbuatannya sendiri, berkerabat dengan perbuatannya sendiri, ya, maka perbuatan apapun yang dilakukan, yang baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan ia warisi. Jadi, ya, ketika ada orang lain yang susah, yang menderita, kita sudah berusaha tolong, berusaha bantu, ya juga tidak kunjung pulih, tidak kunjung recovery, tidak kunjung membaik, nah, itu juga saatnya pengembangan PK. Ya, penting di situ. Kadang ya, seseorang sampai berlarut-larut, ya ada saudaranya, keluarganya yang atau sahabatnya yang mengalami musibah, dia juga bisa terbawa sedihnya minta ampun. Nah, itu bisa juga mengembangkan yang namanya UPK. Ya, memahami bahwa ya apa yang orang lain terima, apa yang orang lain dapatkan, yaitu
tidak jauh dari kama mereka masing-masing. Ya kita membantu bisa sebatas apa? Ya sebatas yang kita mampu. Tapi pada akhirnya ya, tiap orang ini mewarisi kama dan perbuatannya masing-masing juga. Gitu. Jadi penting juga itu ya pengembangan UPK ya, selain meta ya, mengharap orang lain bahagia, karuna ya niat baik untuk menolong orang lain ketika dalam kesulitan. Karuna mudita ya ketika orang lain berhasil kita ikut bahagia. UPK ya ketika kita sudah berusaha menolong, membantu, memberikan arahan, nasihat, toh juga tidak kunjung membaik, tidak kunjung berhasil, itulah UPK kita bisa dilatih dan dipraktekkan. Nah, maka seni dari penerapan atau praktek Brahma Wihara ini ya, sesuai dengan situasi kondisi kita. Ada ketika memang kita ada di situ, tidak ada di situ, upayakan selalu ya, berpikiran baiklah minimal. Ya meskipun kita tidak ngomong yang baik-baik, ya, yang membuat orang lain senang, bahagia, yang mendorong, memotivasi, ataupun tidak bisa membantu apa, ya minimal dalam pikiran kita harapkan mereka bahagia. Dan ketika ada orang lain susah, muncul dorongan untuk membantu, jangan membebani kita dengan titik-titik ideal begitu ya. Misalnya ya ada orang lain yang kesulitan begitu, kita mau bantu tapi punyanya segini. Ya, misalnya ada umum ya kalau ada bantuan dalam bentuk berdana gitu, misalnya ada yang kena musibah di grup wihara keluarga menyumbang sekian, nggak usah terlalu pusing dengan jumlah yang bisa kita beri. Ya, jangan sampai ego malu karena memberi sedikit mengalahkan niat baik kita. Nah, ini juga jadi catatan ya Bapak Ibu bahwa ya namanya kita membantu, namanya kita menolong, namanya kita memberi, ya apalagi nanti sudah ada hubungannya kaitannya dengan materi, nggak usah terlalu pusing dengan jumlah nominal. Kita sudah punya niat baik untuk membantu dan merealisasikan untuk membantu, terlepas dari berapa yang kita berikan, asal itu yang kita mampu, kita cukup bisa dengan kebijaksanaannya, itu sudah bentuk ya perbuatan baik. Daripada malu yang lain, yang lain kasihnya sekian, saya cuma bisa sekian, malulah. Nah, ya nanti malah tidak bisa praktik pengembangan karuna, ya malah tidak bagus. Lebih bagus berikanlah ya semampu kita, sebisa kita, menolong orang lain. Karena kemampuan tiap-tiap orang berbeda. Nah, terus juga mudita praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Biasakan ya ketika orang lain ini bahagia, happy, ya, dapat hal baik apa yang sedang dia terima, dia alami, rumah baru, mobil baru, jabatan baru, atau bisnis buka baru, atau ya kehidupan baru, misalnya menikah, begitu, ataupun ya hal-hal baik apapun lah yang orang lain sedang dapatkan dan dia kabarkan, ya dia share, cobalah latih diri kita ikut bahagia. Kalaupun tidak tulis komentar, tidak mengomentari, membalas gitu, ya selamat ya minimal dengan melihat munculkan rasa ikut bahagia itu sudah bentuk pengembangan mudita. Nah, itu menjauhkan kita dari bahaya iri hati dengki. Nah kalau orang lebih dominan iri hati dengki, tidak tenang, rasanya hidupnya tidak tenang. Dan UPK. Ya, UPK ada orang yang kesulitan, kita berusaha menolong, berusaha membantu, atau juga tidak kunjung berhasil, ya sudah. Yang penting kita sudah membantu sebisa kita, semampu kita. Itu dengan harapan ya nanti dia bisa lekas pulih. Kalaupun tidak pulih, tidak kunjung membaik, ya itu sebagai kama wipaka tiap-tiap orang yang memang kita tidak bisa lari, tidak bisa lepas, tidak bisa menghindar dari kama wipaka kita itu. Ya ini sehubungan dengan praktik Brahma Wihara. Selain Brahma Wihara juga bisa dijadikan sebagai objek meditasi. Ya, meditasi dengan objek cinta kasih, ya, meditasi dengan objek belas kasih, meditasi dengan objek
ikut senang dengan kebahagiaan orang lain dan juga ketenang seimbangan. Ya, Brahma Vihara kan juga sebagai objek meditasi yang bisa mengantarkan sampai dengan jana-jana. Ya, apa yang direnungkan, apa yang dimunculkan, ya kebaikan-kebaikan sesuai dengan klasifikasinya tadi itu, supaya lebih muncul, lebih kuat, lebih berkembang. Ya begitu, Saudara Brinanda dan juga Bapak Ibu lain yang turut menyimak pada kesempatan malam hari ini. Ya, bahagialah kita sebagai umat Buddha mengenal, mengetahui begitu banyak ajaran beliau yang rasanya kita pelajari bertahun-tahun tidak lulus-lulus, tidak tuntas-tuntas, tidak habis-habis. Begitu banyak topik, begitu banyak bahasan, tema yang bisa diangkat. Ya, tapi pada akhirnya topik apa, bahasan apa, materi apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sedikit yang kita pelajari tapi banyak praktek, fokus, itu akan lebih baik daripada banyak belajar, tahu banyak teori tapi tidak dipraktekkan sama sekali. Ya, lebih baik tahu sedikit, ya tahu apa ya secukupnya, tapi dia konsisten praktek, wah itu bagus. Ya, jadi Ana Modana untuk perhatiannya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Setelah ini bisa dilanjut dengan sesi Q&A atau tanya jawab atau diskusi sharing dapat. Ana Modana. Ana Modana Bante Ratanajayo atas pemaparannya mengenai seni penerapan Brahma Wihara di kehidupan sehari-hari. Wah, ini banyak sekali nih Bante yang saya pribadi dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Walaupun ya mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sedama juga merasakan walaupun Brahma Wihara ini sering kita sebut ya, tapi mungkin penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita tidak sadari atau kita kurang sadari, atau sebenarnya kita sudah melakukan itu, tapi kita tidak menyadari bahwa, oh ini loh ternyata penerapan dari Brahma Wihara. Satu hal yang menarik yang saya catat pada malam hari ini dari Bante Ratanajayo tadi adalah, saya jadi mulai bisa nih lebih membedakan antara meta dan karuna, Bante. Karena terkadang kan mungkin meta dan karuna jalannya bisa beriringan ya, Bante ya. Jadi dengan munculnya karuna, rasa nggak tega itu akhirnya muncullah mungkin tindakan cinta kasih. Seperti itu ya, Bante. Nah, jadi tadi saya mendapatkan hal-hal menarik juga lainnya, termasuk juga mudita dan juga UPK. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, jika Bapak Ibu saudara-saudari ingin bertanya, boleh bertanya. Untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom, silahkan mengetikkan pertanyaan di kolom Zoom chat. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti melalui live YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi, bisa bisa memberikan pertanyaan melalui kolom live chat atau kolom komentar. Baik, Bante, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Bante. Ya, ini pertanyaan dari saya nih, Bante. Bante, bagaimana ya cara kita tidak melekat pada rasa nggak tega, atau mungkin tadi yang Bante sampaikan bahwa karuna ini kan nggak tega nih melihat orang lain menderita. Bagaimana cara kita tidak melekat, Bante, pada rasa nggak tega itu? Karena kadang ini pengalaman saya dan beberapa teman saya, kita jadi sering waktu itu yang sering melakukan mungkin berdana makanan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, rasanya malah jadi ada yang kurang, Bante, kalau tidak melakukan itu. Nah, apakah itu bentuk pemelekatan dan bagaimana mungkin supaya kita tidak melekat pada rasa nggak tega itu sendiri? Silakan, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, kalau sudah biasa berdana gitu ya, memberikan makanan, minuman kepada yang tidak mampu misalnya. Ada beberapa memang yang berkelompok begitu ya. Ya ada yang dana, ada yang bisa ikut keliling. Kadang ada yang ganti-gantian. Kadang kalau dia keliling dia ikut memberi, kalau tidak pun ya dia titip gitu istilahnya. Nah, ini banyak saya juga perhatikan beberapa komunitas, beberapa kelompok yang senang melakukan hal itu. Ya, bahkan di hari-hari tertentu, misalnya menjelang Waisak pun wihara-wihara atau bulan puasa lah, misalnya kemarin juga
sore-sore jam 5 menjelang maghrib gitu kan, berbagi makanan. Ya, dia kalau melekat dengan perbuatan baik, ya harusnya tidak menjadi problem. Karena yang kita lekati adalah kebiasaan baik. Toh ya bunyinya sih bukan melekati kebaikan ya, tapi sudah terbiasa untuk berbuat baik. Jadi kalau tidak dilakukan, ya rasanya ada yang kurang gitu. Jadi menjadi satu kebiasaan, jadi satu karakter. Apa karakternya? Yaitu karakter berbuat baik. Nah, hanya saja memang yang dilakukan ini bukan hal yang buruk, tapi hal yang baik. Ya, kan Sang Buddha juga sudah menyampaikan, ya, perbuatan baik hendaknya dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang. Kita jangan melihatnya sebagai melekati perbuatan baik, tapi karena pemahaman kita semakin berkembang, kita tahu manfaat dari kebajikan, maka kita dengan sadar ya, ingin mengulangi perbuatan baik itu. Jadi bukan hal yang dicela kalau kita kebiasaan baik kita adalah berbuat baik. Yang menjadi problem adalah kalau yang jadi kebiasaan adalah perbuatan buruk. Nah, itu yang harus dihilangkan, dicegah. Nah, kalau rasa tidak tegaan ini juga kita harus bijaksana juga. Kadang perasaan tidak tega ini bisa menjadi titik lemah seseorang. Ya, kalau mau cerita sedikit, misalnya melihat realita, beberapa orang menjadikan rasa tidak tega, rasa iba ini sebagai titik lemah seseorang yang nantinya memanfaatkan itu untuk kejahatan. Ya, dengan cerita, padahal cerita itu karangan, ke wihara atau kemana, aduh saya belum makan 5 hari, belum makan 3 hari, atau ini apa anak saya kecelakaan, butuh uang langsung untuk pengobatan, kalau tidak ada uang dokter tidak mau melakukan tindakan gitu-gitu ya. Yang harus kita waspadai justru kita berbuat baik harus bijaksana, jangan sampai karena karuna kita besar sehingga kita dalam praktik itu tidak bijaksana, malah cenderung menjadi korban dari orang yang manipulatif, ya, orang yang menjadikan itu sebagai kelemahan kita. Karena tidak jarang loh orang ketipu, ya, gara-gara cerita ini, cerita itu yang dikarang sedemikian rupa. Ya kalau tadi kayak saya kasih contoh misalnya soal tidak makan berapa hari, anaknya masuk rumah sakit dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, ya tergantung pengarang ceritanya. Nah, setelah kita bantu, ternyata dia penipu gitu. Ya itu ya, jadi waspadanya di situ saja. Jadi niat untuk membantu orang lain perlu untuk selalu disertai kebijaksanaan. Ya, maka penting ya Bapak Ibu sebagai umat Buddha ya, membantu baik bagus, menolong oh baik bagus. Jangan sampai kebaikan kita itu dimanfaatkan oleh orang lain untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, ya, tujuan-tujuan yang keliru lah, tujuan-tujuan yang tidak benar dan memang mereka niatnya bukan niat yang baik, bukan niat yang benar. Begitu, itu tambahan saja dari pertanyaan tadi bahwa ya tidak adalah istilah kita melekati kebaikan yang ada, kita melihatnya sebagai kita sudah terbiasa untuk berbuat baik sehingga ya juga karena kita memahami manfaatnya, sehingga kalau tidak dilakukan kok rasanya ada yang kurang. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya, boleh mengirimkan pertanyaan melalui kolom Zoom chat, ya, melalui kolom chat di Zoom ini, maupun bagi yang menyaksikan melalui YouTube Dhamma Meta Jember maupun Dhamma Televisi, boleh nih mengirimkan pertanyaannya melalui kolom live chat atau kolom komentar. Baik Bante, ini karena mungkin masih belum ada pertanyaan, mungkin masih
ini nih masih berpikir apa ya yang mau ditanyakan nih gitu, karena mungkin kadang banyak pertanyaan jadi kadang lupa yang mau ditanyakan apa Bante gitu. Nah Bante, ada satu pertanyaan lagi Bante dari saya. Mungkin kalau kita lihat fenomena atau ya berita akhir-akhir ini ya Bante, bahwa mungkin ya kayak semacam tindakan-tindakan kriminal atau hal-hal buruk itu kan banyak terjadi ya Bante. Dan mungkin seperti yang Bante bilang tadi ya, dunia sosial media sekarang kan begitu cepat, begitu banyak informasi yang kita peroleh bahkan dalam 1 menit gitu ya Bante. Apalagi mungkin bagi anak-anak muda zaman sekarang, wah banyak main seperti Instagram, TikTok dan sebagainya, di mana penyebaran informasi sangat cepat dan kadang karena terlalu cepat menerima informasi itulah jadi kita kadang tidak menyaring Bante. Nah, terkait dengan berita-berita yang muncul akhir-akhir ini Bante, berita-berita yang kurang baik ya seperti itu Bante. Misalnya ada tokoh atau ada seseorang karena melakukan kejahatan akhirnya tertangkap dan dipenjara seperti itu Bante. Nah, apakah andaikan ada yang merasa, wah akhirnya tertangkap nih orang. Nah, apakah itu bertentangan dengan mudita atau bagaimana nih Bante? Karena kan kalau mudita kan kita kan memang lebih ke bahagia kalau melihat kesuksesan orang. Tapi bagaimana kondisinya supaya kita tetap bisa bijaksana menanggapi hal-hal seperti ini, bahwa ada misal orang jahat tertangkap lalu masuk penjara, atau ada orang yang melakukan hal-hal buruk lalu menerima konsekuensinya. Nah, kadang muncul rasa senang saat orang jahat ini tertangkap. Nah, bagaimana Bante? Mohon tanggapannya. Ya, tidak dipungkiri ya, orang kalau melihat orang yang bertindak tidak sepatutnya, apalagi sampai jahat gitu, terus menerima akibatnya gitu, kadang wah syukurin lu gitu. Atau akhirnya kena batunya gitu, dengan nada-nada senang gitu ya, dengan nada ikut gembira dengan hal itu gitu. Ya dibilang jahat ya itu tidak jahat-jahat banget sebenarnya. Karena ya orang itu adalah orang yang buruk, orang yang jahat, dia sedemikian rupa melakukan kejahatan apa, pada akhirnya kebenaran terungkap, akhirnya dia dapat hukuman yang setimpal, terus ya seperti muncul rasa akhirnya gitu ya. Tapi ya tidak 100% itu hal buruk ya, karena memang apalagi itu mereka pantas mendapatkan hal itu. Tapi ya mungkin kesenangannya atau ungkapan senangnya jangan sampai berlebihan. Atau ya kalau mau dilatih lagi supaya lebih bijaksananya lagi, oh ya Kamayoni Kamabandu. Ya, kita kalau berbuat apa tidak bisa lari kok dari perbuatan kita yang telah dilakukan. Tidak ada tempat sembunyi dari perbuatan yang telah orang lakukan. Seperti dalam Dhammapada, tidak di gunung, tidak di lautan, tidak di mana orang bisa lari dari perbuatan buruk yang telah dia lakukan. Nah, itu kan di situ tidak ada nada senang ya, tidak ada nada syukurin lu atau apa, tapi ya lebih ke refleksi, lebih ke perenungan. Ya, begitulah jadinya nanti kalau seseorang jahat, ya, seseorang ya dengan berbagai cara yang tidak benar, tidak patut, ya begitulah nanti pada akhirnya ya, dia menerima akibatnya. Ya, bisa lebih diarahkan ke sana saja bahwa ya itu bagian dari kamaniyama. Ya, orang mau berbuat apa tidak bisa lari ya dari akibat buruknya itu. Dan kan lebih bagus, lebih bijak lah katakanlah. Ya, tapi umumnya alamiahnya ya orang yang opsi pertama tadi ya senang gitu, senang. Tapi nanti bisa dilatih lagi, disadari begitu dengar berita dapat kabar, ya begitulah tuh. Kalau orang berbuat jahat ya pasti tidak akan bisa lari. Kalaupun lolos dari di kehidupan saat ini, ya secara kamaniyama, kamawipaka tidak bisa lolos. Gitu, Rian. Baik, terima kasih Bante Ratanajayo atas pencerahannya.
ada pertanyaan lagi nih Bante dari YouTube. Ini sepertinya nyambung sedikit dengan pertanyaan saya barusan. Dari Saudara Tio Syuhua, nama budaya Sotihotu Bante. Saya mau tanya, jika kita pernah ditolong orang, lalu kita merasa utang budi dengan orang tersebut. Jika suatu hari orang itu misalnya bersalah, apakah kita harus membela orang tersebut? Nah, orang tadi pernah menolong kita nih Bante. Anumodana Bante atas jawabannya. Silakan Bante. Kalau dia dulu pernah berbuat baik ke kita, terus tiba-tiba dia melakukan kesalahan, bukan satu kewajiban untuk membela ya, dengan catatan kalau yang dia lakukan itu salah. Kalau yang dilakukan itu benar, kita bela, ya bagus, hal yang bagus, hal yang terpuji. Tapi kalau yang dia lakukan itu salah, satu kesalahan, satu kejahatan, terus kita berusaha menutupi, kitanya yang tidak bijaksana. Jadi ya, katanya kata wedi, ini kan istilahnya katanya kata wedi ya, tahu budi, tahu terima kasih dan ingin membalas jasa kebaikan itu. Nah, itu kan konteksnya dalam hal kebaikan. Nah, kita membalasnya dengan kebaikan apa. Ya, tapi kalau dia yang lakukan adalah keburukan, terus butuh pembelaan, ya bukan jadi satu kewajiban keharusan, dan kalau kita tidak bantu pun bukan berarti kita tidak tahu terima kasih. Ya bagaimana kita mau membela kalau yang kita bela ini adalah keburukan. Kalau yang dia lakukan itu benar, satu kebenaran, dan dia butuh bantuan, butuh support, terus kita bantu, ya karena ingat kebaikannya itu, ya itu hal yang terpuji. Ya, tapi kalau dia melakukan keburukan, terus tiba-tiba butuh bantuan, atau mungkin meminta kita membantu, tapi kita tahu itu perbuatan buruk, bukan satu kewajiban, bukan itu keharusan. Saya mau bantu, tapi sayang sekali yang saya bantu ini, tapi kok bukan hal yang benar, bukan hal yang patut, jadi saya nggak bisa bantu kalau dalam hal ini. Harus bedakan. Kita balas budi, balas jasa dalam hal yang baik, dalam koridor yang positif. Ya, kenapa? Ya bisa saja orang kalau dengan tujuan supaya dapat dukungan, ya dia korupsi, sekian nominalnya sekian juta gitu misalnya. Nah, dari sekian juta hasil korupsi itu, sekian persen lah, 10% lah, dibagi-bagi ke beberapa orang dengan tujuan supaya kalau dia ditindak atau ditanya atau diselidik atau diaudit, ada yang bantu, ya kan itu jadinya manipulatif. Nah, jadi janganlah kalau dulu dia memang berjasa, tapi dalam hal keburukan, terus itu bunyinya adalah balas budi, ya kurang tepat. Namanya malah kita mendukung kejahatan yang dilakukan. Kalau dalam hal kebaikan, dia butuh bantuan, butuh pertolongan, nah itu hal yang baik. Tapi tidak dalam hal yang tidak sesuai dengan dhamma. Itu kira-kira bisa ditangkap lah ya, harus bisa membedakan kita balas budi dalam hal apa. Ya, tidak semua bisa disebut sebagai balas budi. Kalau contoh kasus korupsi misalnya, kita berikan keterangan palsu, yo kita bisa dituntut juga. Ya, memberikan keterangan yang salah, keterangan yang palsu dengan tujuan melindungi, wah kita malah bisa keseret nanti. Saya keseret karena sekongkol, ibaratnya jadi sekongkol. Kalaupun contoh lain dia sebagai penjahat terus minta perlindungan, ngumpet sembunyi di rumah kita, terus kita menutupi, nanti ujungnya ketahuan, kita disebut komplotan juga karena membantu melanggengkan, melangsungkan kejahatan. Gitu ya. Baik, Anumorana Bante atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, sekali lagi saya ingatkan bagi yang ingin bertanya, yuk boleh bertanya melalui
Zoom chat ya, atau kolom chat di Zoom, dan bagi yang menyaksikan melalui YouTube Dhamma Meta Jember ataupun Dhamma Televisi, bisa memberikan pertanyaan melalui kolom live chat ataupun kolom komentar. Nah, ini sudah ada pertanyaannya masuk lagi nih, Bante. Dari Saudari Chelsea Tan. Selamat malam, Bante. Mau tanya, bila kita melihat kejadian-kejadian di kehidupan sehari-hari, apakah bisa diartikan sebagai ehipasiko? Maksudnya kejahatan menuai kepahitan dan sebaliknya. Terima kasih, Bante. Maaf, tadi koneksi saya tidak stabil, jadi nggak lengkap kalimatnya. Diulang Oke. boleh? Boleh, Bante. Ada pertanyaan dari Saudari Chelsea dari YouTube. Ini Bante, selamat malam Bante. Mau tanya, kalau kita melihat kejadian-kejadian di kehidupan sehari-hari, apakah itu bisa diartikan sebagai ehipasiko, Bante? Maksudnya kejahatan menuai kepahitan dan sebaliknya. Terima kasih, Bante. Ya, ya dalam berita-berita fenomena yang terjadi di dunia ini, ya sekarang ada media sosial, berita begitu. Itu sebenarnya kita bisa belajar. Sebenarnya kita bisa belajar bahwa ya itulah fenomena kehidupan. Ya, seseorang berbuat apa, ya nanti bisa menerima akibat apa. Seorang melakukan apa, ya nanti akibatnya bisa bagaimana. Nah itu, jadi tiap-tiap peristiwa sebenarnya mengajarkan kita untuk menjadi lebih bijaksana. Termasuk kita jangan lihat keluar lah ke diri kita. Ya kalau Pasiko ya melihat, membuktikan sendiri. Benar nggak sih kalau kita berbuat baik, rajin berdana, rajin puja bakti, rajin meditasi, akibat baiknya bisa saya peroleh. Benar nggak sih kalau saya cenderung mengembangkan kemalasan, pikiran buruk, saya jadi menderita, nah, itu bisa juga. Jadi tidak selamanya Pasiko itu tentang yang ada di luar kita, tapi dengan apa yang kita rasakan, fenomena apa yang ada di dalam diri, ya, batin dan jasmani kita, yaitu juga bisa dilihat sebagai ihpasiko. Malah lebih akurat karena kita lihatnya lebih jelas. Ya kalau lihatnya yang di luar kita kan tergantung narasi siapa yang menyampaikan. Kadang bukan sebenar-benarnya fakta, tapi ya karena disajikan seperti itu ya dianggap sebagai satu kebenaran. Ya, tapi kalau dalam hal kita praktek sendiri, menelaah, menelisik ke dalam diri kita sendiri, ya itu otentik juga. Bisa melihat Pasiko, membuktikan dhamma itu sendiri. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Baik, ini ternyata banyak pertanyaan yang masuk nih Bante ya, terkait dengan penerapan Brahma Wihara di kehidupan sehari-hari. Nah, Bante, pertanyaan selanjutnya dari Saudari Lina dari YouTube. Ini Bante, selamat malam Bante, mau bertanya. Kalau kita sering membantu saudara yang kesusahan, apakah itu termasuk menanam di ladang yang subur? Nah, silakan Bante. Ya. Ya, oke. Gimana? Oh, ya. Ini ada pertanyaan dari Saudari Lina, Bante. Malam Bante mau bertanya, kalau kita sering membantu saudara yang kesusahan, apakah itu termasuk menanam di ladang yang subur, Bante? Nah, kalau secara tingkatan, ya klasifikasi dana, ya, Sang Buddha memberikan urutan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ya, dari yang paling rendah itu nanti ada pembedaan secara kita membantu siapa. Ya, dilihat dari sisi moral, apakah yang kita bantu ini adalah orang yang secara moral adalah baik, ya, atau secara moral ini kurang baik. Nah itu secara wipaka kama beda, karena objek atau orang yang kita beri berbeda. Demikian pula ya memberi kepada seorang sotapana dengan seorang arahat juga beda, karena yang kita beri ya orangnya berbeda. Termasuk
Ya, Sang Buddha ujungnya adalah memberi kepada sangga, ya, dikatakan yang terunggul. Ya, kenapa? Karena di dalam sangga itu ya termasuk juga Sang Buddha. Sang Buddha, para arahat adalah bagian dari sangga. Nah, jadi ya kita melihat siapa yang kita beri. Ya, misalnya saudara. Oh, kalau saudara ini adalah orang yang baik, orang yang terpuji, ya, sikapnya baik, ya jelas, ya unggul, subur, gitu. Dikatakan ya kita memberi kepada orang yang punya moral. Nah, tapi juga kadang yang butuh bantuan, yang butuh pertolongan, ya meskipun ada ikatan saudara, ternyata ya perilakunya nggak baik-baik banget gitu lah ya, nggak bagus-bagus banget, ya tetap bagus kita berikan pertolongan, menolong. Tapi alangkah lebih bagus memberi kepada orang yang memiliki moralitas. Ya, tapi ya jelas namanya kita memberi, kita berdana, ya kadang di ladang yang subur, kadang di ladang yang biasa, ya kadang di satu waktu juga ya mau tidak mau membantu orang walaupun ya orang itu bukan orang yang bisa dikatakan baik lah. Tapi karena rasa iba, ya dia butuh bantuan, ya kita merem saja lah. Gitu. Ya, apalagi saudara. Ya, saudara ada baiknya. Nah, kita tetap membantu meskipun ya, dia secara moral belum sempurna. Nanti sambil kita bantu, kita sambil arahkan. Ya, kita sambil arahkan bahwa seseorang kalau jadi orang baik, punya moral, nah ini bagus loh, orang praktekkan sila ini bagus loh gitu. Ya, orang berbuat baik, jadi orang yang baik, pegang moral, kembangkan kebajikan itu bagus loh. Nah, itu juga bisa juga. Jadi jalan masuknya adalah dengan kita membantu, menolong, nah, kita bisa sisipkan dhamma. Ya, jadi kita juga menjadi menolong, mendorong orang lain supaya juga bisa punya ya, hal-hal baik yang dikembangkan. Ya, paling tidak moralitasnya, ya paling tidak kedermawanan. Dan ya sampaikan juga nanti kalau sudah berhasil, jadi orang yang berhasil harus ingat juga bantu orang lain yang butuh bantuan. Ya, jadi jangan apa maunya hanya dibantu saja, tapi bila ada orang yang minta bantuan nggak mau bantu, itu juga harus ditekankan. Ya, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Wah, Bapak Ibu, menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Ternyata memang tadi seperti saya bilang di awal bahwa wah, walaupun Brahmawihara ini kesannya mungkin keonekan dulu zaman sekolah gitu ya. Kita hafal kayak oh meta ini, karuna ini, mudita ini, UPK ini, tapi ternyata penerapannya itu sangat luas sekali, bahkan bisa kita analisis dengan dalam sebenarnya. Dan Bapak Ibu sekali lagi bagi yang ingin bertanya, yuk boleh bertanya di kolom chat Zoom maupun di kolom live YouTube bagi yang mengikuti melalui YouTube. Dan sudah ada satu pertanyaan yang masuk nih Bante di kolom chat Zoom kita pada malam hari ini. Ini cukup panjang Bante, akan saya bantu untuk bacakan Bante. Dari Saudara Jun Susanto. Selamat malam Bante. Saat 5,5 tahun yang lalu, mama saya meninggal dunia, saya menyadarinya itu proses anicca. Dan saya enggak menangis atau keluar air mata. 2 tahun lalu, saya melakukan operasi pengambilan tumor otak yang cukup besar. Setelahnya, indera penciuman saya tidak bekerja, juga kemampuan konsentrasi saya menurun jauh. Dan saya sadari sekarang saya menangis beberapa kali sehari. Menangis dengan perasaan terharu, kadang menyanyikan lagu kebangsaan kita saja, Indonesia Raya saja, saya bisa menangis. Saya ternyata telah berubah. Saya rutin meditasi pagi dan malam. Kira-kira apa saja yang saya harus lakukan supaya kualitas hidup saya meningkat, Bante? Terima kasih. Baik, silakan Bante. Ya, kepada Pak Jun ya. Ya, berarti dulu ya cukup seimbang ya secara sikap mental dan secara batin ya, cukup seimbang. Dari cerita bahwa ketika mamanya mendiang mama meninggal tidak
tidak merasa sedih lah istilahnya, bisa seimbang. Bahkan di sini ya poinnya tidak meneteskan air mata. Kemudian setelah operasi otak ya, ada tumor otak. Nah ini indera penciuman jadi berubah, konsentrasi juga berubah ya memang. Jadi secara sebab di sini adalah karena setelah dilakukan operasi, ya jelas ya ada pengaruh ya kepada diri kita. Ya contoh lain misalnya orang yang kena ini ya, kalau yang orang sudah sepuh itu kan ada namanya Alzheimer begitu. Ya secara kognitif kan kadang lupa ke anaknya sendiri, lupa ke pasangannya sendiri, lupa. Ya memang secara sebab ya otak ini punya peran penting dalam kehidupan seseorang. Tidak perlu menjadi hal yang disesali. Ya, misalnya menjadi menangis, menjadi terharu. Ya kita sadar sebabnya. Ya sebabnya karena ya, operasi tadi. Mungkin setelah operasi ya ada obat apa, atau ada proses apa, atau ada saraf bagian mana yang menjadi terpengaruh, menjadi mempengaruhi mood atau sifat atau sikap kita. Nah ini sama saja dengan kalau ambil contoh negatifnya ya orang-orang yang kadang mengkonsumsi zat-zat begitu, ya zat-zat itu kan menyebabkan ya sel-sel otak menjadi rusak. Ya kalau itu bukan karena operasi, tapi karena dia mengkonsumsi apa, ya ada perubahan ya dari apa ya saraf-sarafnya, ya neuron-neuronnya begitu. Oleh karena itu, hal apa yang telah dirasakan sekarang ini, misalnya menjadi mudah terharu, menjadi menangis, atau indera penciuman jadi tidak bekerja, yang penting kita ya, bisa belajar dan praktik dhamma. Ya, munculkan kebijaksanaan. Ya, munculkan kebijaksanaan bahwa ya, hal ini saya lalui ya dengan akhirnya ada akibatnya atau ada dampaknya, menjadi lebih terharu, ya jadi indera penciuman tidak bekerja, menjadi berubahlah. Nah, jangan sampai perubahan ini mendatangkan pada kesedihan, terus menjadi tidak terima atau menyesal, ya jangan. Tapi yang perlu dimunculkan adalah saya berusaha ya dengan kondisi yang sekarang untuk tetap ya, praktik dhamma. Di sini bagus, meditasi rutin pagi dan malam, meditasi rutin pagi dan malam. Dan tentu ya, dengan apa yang kita lakukan ini ya, dengan harapan supaya ya, kualitas hidupnya bisa membaik, ya bisa menjadi lebih baik. Kalau secara konsentrasi menurun, meditasi menjadi tidak bisa lama misalnya, dia bisa berbuat baik yang lain. Ya bisa baca, bisa sharing dhamma, bisa berdana, dan juga bisa praktik sila, praktik moralitas. Nah ini juga bagus, ya bisa meningkatkan kualitas kita dengan praktek. Misalnya hari ini hari Uposatha, ya, biasa ada pengumuman besok hari Uposatha. Nah, hari ini Uposatha, ya, bisa praktek juga dengan keyakinan. Karena ya ini sama saja, kalau orang bertambah usia, ya kita semua bertambah usia, usianya menjadi semakin sepuh, ya walaupun tidak operasi, ya secara fisik juga bahkan secara kognitif juga akan menurun juga. Ya, maka itu satu proses yang alami, jangan ditolak. Jangan ditolak, jangan disesal. Tapi dengan kondisi sekarang yang ada, nah, tetap bisa mencapai bahagia. Tetap bisa mencapai kualitas hidup yang baik. Nah, jangan menjadikan nah, itu sebagai satu hal yang perlu disesali, perlu disayangkan. Jangan. Tapi dengan kondisi sekarang yang ada, kondisi kita, batin dan jasmani ini, gunakan semaksimal mungkin untuk kebahagiaan kita dan orang lain. Ya, lakukan kebaikan-kebaikan, belajar dhamma, praktik dhamma, kita pun bisa ya, mencapai hasil yang baik dengan kondisi yang ada. Jadi maksimalkan kondisi yang ada, yang tetap bisa untuk berbuat baik, belajar dan praktik dhamma. Ya, mudah. Terima kasih Bante atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari Pak Jun Susanto. Baik Bante, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk Bante. Pertanyaan selanjutnya adalah Bante,
Tadi Bante sempat membahas juga tentang UPK, ya. Mungkin karena banyak ya Bante pengertian, memang artinya kan keseimbangan batin ya seperti itu ya Bante ya. Jadi mungkin mungkin karena banyak yang hanya menganggap itu secara harfiah, oh keseimbangan batin, tapi mungkin belum tahu nih seluk-beluk UPK seperti apa Bante. Nah, saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini Bante. Bagaimana kalau andaikan ada orang yang disiksa karena ingin meningkatkan UPK, ingin mempraktekkan UPK, kalau andaikan seseorang lagi disiksa, contoh mungkin kalau andaikan di rumah tangga gitu ada KDRT nanti. Apakah karena ingin praktek UPK itu tidak boleh melawan? Atau bagaimana Bante untuk menghadapi atau menyikapi kondisi seperti itu? Di satu sisi kita pun ingin meningkatkan UPK. Mohon penjelasannya Bante. Terima kasih. Ya, ya jangan salah kaprah kalau ada tindak kejahatan, ada begal, ada rampok, gitu ya. Ada ketidakadilan yang kita lihat, terus kita diam, itu bukan UPK namanya. Pasti di situ yang ada adalah rasa acuh tak acuh, ya, rasa tidak peduli. Kalau ada rampok, ada begal, ada kejahatan, terus kita nggak bantu juga mungkin itu bukan UPK, tapi takut. Kalau mau bantu malah takut kita kenapa-napa. Beda ya, beda. Jadi UPK adalah ya kondisi ya tenang seimbang, lebih kepada kita tidak terombang-ambingkan oleh perasaan. Ketika senang, terlalu senang sampai lupa, sampai tidak bijaksana. Ketika sedih, ya terlalu sedih sampai juga tidak bijaksana. Ya, maka ketika ada tindak-tindak KDRT, kekerasan, ketidakadilan yang kita lihat, yang kita dengar, terus kita diam saja, barangkali itu kita harus jujur, barangkali itu bukan UPK, tapi kita acuh tak acuh, takut membantu, atau mungkin tidak enak membantu, atau mau bantu sungkan. Ya, baiknya kalau ada hal begitu ya kita bantu. Ya, kalau tidak membantu, kita telaah ke dalam diri, bisa jadi itu bukan UPK, tapi ya takut untuk membantu atau tidak mau keseret. Ya, tidak mau terseret masalah. Jadi diam saja seolah-olah UPK, padahal ya tidak mau repot gitu. Harus ini ya, motif dalam batin kita, motif dalam pikiran kita, ya jangan sampai keliru ya, hal-hal yang sebenarnya kita bisa ikut andil, ikut bantu, ikut menyelesaikan, ikut mencegah ya, bahkan kayak kejahatan kan beberapa bisa dicegah, ataupun kejahatan yang setelah sedang berlangsung kan bisa dihentikan. Ya, jangan didiamkan. Kalau ada, misalnya gini lah, kalau ada orang yang lagi males nih, yang mengalami penurunan performa, terus banyak yang komplain, kita diem aja, terus kita pikir, adalah UPK, kamu ini kamu, ya enggak, padahal kan kita bisa beri nasihat, kita bisa kasih tahu, bahaya loh kalau kamu malas-malesan, kalau kamu performanya turun, nanti bisa-bisa apa, bisa-bisa gimana, ya orang lain lihatnya juga jadi gimana, gitu. Ya itu jangan membuat seolah-olah acuh tak acuh, tidak peduli, nanti seolah-olah disebut sebagai UPK. Ya jangan. Ya, hal-hal yang memang kita harus tetap bantu, tetap ikut. Ya, nanti kalau kita sudah bantu, sudah ikut, sudah berusaha ya sedemikian rupa dengan maksimal, ya ternyata orang itu juga ya tidak bisa berubah atau tidak mau berubah, pada akhirnya setelah kita berusaha, oh ya sudah, yang penting kita sudah berusaha. Tapi kalau dari awal diemin ya salah. Kita bantu dulu, berusaha dulu, sedemikian rupa, cara ini, cara itu, ya solusi apa, nasihat apa, dorongan apa kita berikan. Ya toh pada ujungnya juga tidak bisa mengubah situasi, ya sudah, baru itu kita merelakan. Jadi jangan dari awal sudah tidak ngapa-ngapain, ya jangan dianggap langsung itu sebagai PK. Gitu.
Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Wah, menarik sekali nih ya hadirin semua pada malam hari ini. Eh, Sekali lagi saya ingin ingatkan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin bertanya, boleh banget nih yang mau bertanya bisa langsung menuliskan atau mengetikkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Dan bagi yang menyaksikan melalui YouTube bisa bertanya melalui kolom live chat atau live atau kolom komentar di YouTube Dhamma Meta Jember maupun Dhamma Televisi. Nah, Bante ini kebetulan ada pertanyaan yang masuk dan berkaitan nih Bante dengan apa yang kita diskusikan baru saja. Lalu apa nih Bante, bedanya cuek dan netral? Ya, apa nih Cuek dan Bante? Iya. cuek dan Ya, apa bedanya cuek dan netral? ya, netral itu kita peduli. Nah, kita ada kepedulian, ingin mengubah menjadi lebih baik, menjadi seperti bagaimana harusnya, bagaimana baiknya, tanpa ya kecenderungan ya terlalu membenci atau terlalu menyukai. Ya, karena terlalu membenci ya tidak bagus, terlalu menyukai, menyenangi juga tidak bagus. Tapi kita ada upaya, ya ada hal-hal apa dilakukan supaya menjadi lebih baik. Meskipun pada akhirnya kita sudah berupaya berusaha, hasilnya kan kita ya tidak ada yang tahu bagaimana hasilnya. Kita berusaha melakukan yang terbaik, hasilnya bagaimana? Ya kadang hasil itu di luar kuasa. Nah, begitu hasil itu di luar kuasa, oh ya sudah, jangan terlalu kecewa, jangan terlalu bersedih hati, jangan nanti putus asa, udahlah nggak mau bantu lagi, kapok. Nah itu jangan. Tapi kalau cuek, dari awal udah nggak peduli, mau jungkir balik, mau menjadi lebih baik, menjadi lebih buruk, nggak peduli. Beda kalau yang kita UPK, kita ada kepedulian ya untuk menjadi lebih baik, memberikan dorongan, nasihat, ya upaya-upaya apa sudah dilakukan, hasil akhirnya ternyata di luar kuasa, itulah waktunya pengembangan UPK. Tuh, jadi jangan terlalu ambil hati, yang namanya hasil akhir, kita tidak ada yang tahu nanti hasilnya bagaimana. Tapi yang penting kita sudah berupaya, sudah berusaha melakukan hal-hal apa yang bisa kita berikan, kontribusi apa yang sudah bisa kita laksanakan. Gitu. Baik, terima kasih Bante atas jawaban dari pertanyaan barusan. Wah, ini menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, tentu penerapan Brahma Wihara di kehidupan sehari-hari ini banyak sekali ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bante. Baik yang kita tidak sadari maupun kita tidak sadari, dan mungkin menjadi bahan refleksi juga nih untuk kita, bahwa oh ternyata melakukan atau menerapkan Brahma Wihara di kehidupan sehari-hari itu ternyata tidak sesulit itu. Ternyata bisa dari hal-hal yang kecil tadi, bahkan tadi ada yang saya ingat dari penyampaian Bante tadi itu adalah meta itu bisa loh kita pakai sebagai counter ya untuk melawan kebencian, apalagi di zaman sekarang ini yang mungkin tadi ya seperti kita diskusikan banyak hal-hal yang mungkin bisa membuat rasa benci itu muncul. Nah, dengan mengembangkan meta kita bisa loh mengcounter kebencian itu. Nah, mungkin ini Bante satu pertanyaan sebelum kita nanti akan ada persembahan lagu atau performance ya dari penyanyi kita malam hari ini. Ada satu pertanyaan nih Bante. Lalu Bante, dari antara UPK dan Meta, mana yang kita kembangkan duluan Bante? Atau mana yang kita terapkan duluan? Terima kasih Bante. Meta dulu. Meta dulu ya Bante ya. Meta dulu, kita berupaya dulu. Ya tadi meta, karuna, mudita kita lakukan dulu. Ya kalau hasil akhirnya ya tidak berubah, tidak kunjung sesuai harapan, di luar kuasa ya ini. Ya sudah, baru itu waktunya kita praktekkan UPK. Jadi jangan langsung itu di nomor satu kan. Ya UPK ini di akhir, kalau secara meta tidak membantu, secara karuna juga tidak membantu,
kita juga tidak membantu. Baiklah, supaya kita tetap damai, nah, kita tetap happy, kita tetap bahagia, nah, tidak terpengaruh oleh ya, hasil-hasil apa tadi. Gitu. Ya, jadi meta karuna dulu, ya, meta karuna dulu. Tidak berhasil, tidak berubah, tidak menjadi lebih baik di luar puasa, ya mau tidak mau ya harus UPK, daripada kita sendiri yang menderita, daripada kita yang celaka, ya, kembangkan UPK. Baik, terima kasih Bante untuk jawabannya. Lalu ada satu pertanyaan menarik lagi nih Bante tentang UPK. Ini ada pertanyaan, mengapa kita perlu membantu orang sedangkan ada sifat UPK? Apakah kita membantu orang untuk mengondisikan memiliki buah karma baik dan kita berbuat kebajikan baru? Terima kasih Bante. Ya, kenapa kita membantu orang? Ya, karena kita tahu, ya, kalau kita mendorong orang, memberikan nasihat, mengarahkan, dia bisa juga mengalami kebahagiaan yang barangkali kita sudah rasakan. Karena kita sudah tahu rasanya bahagia, happy, lega hati, tenang, damai. Kita juga mengharapkan mereka merasakan hal yang sama. Ya, dengan berbagai upaya ini itu, program ini itu, nasihat ini itu, cara-cara ini itu, ya tentu dengan harapan mereka juga bisa bahagia. Baru ujungnya dia nanti jadi bahagia, jadi berhasil, jadi sukses, jadi maju atau enggak, ya itu tiap orang punya karma masing-masing. Itulah UPK di situ. Ya kalau dari awal sudah UPK ya apa namanya, khawatir itu menjadi alasan. Aslinya mah nggak peduli. Ya, tapi ya kepedulian, rasa ingin menolong, ingin membantu itu bagus, itu karma baik. Ya, itu parami. Itu parami. Ya dengan membantu orang, menolong orang, memancarkan cinta kasih kepada orang, mengurangi penderitaan orang lain. Ya sebenarnya itu supaya kita menanam kebajikan juga. Kita tidak rugi. Masuk ikut bermudita cita. Ya, daripada nanti jadi makhluk peta baru belajar mudita. Ya, semoga dengan kebajikan ini para leluhur ikut bahagia. Yang jelas cara belajarnya akan lebih susah, ya mendingan sekarang masih hidup, masih lebih mudah untuk belajar mudita cita, ikut bahagia. Begitu pula meta karuna, jauh lebih mudah sekarang berbuat baik di kehidupan saat ini, ya masih bisa melakukan banyak hal, ya daripada nanti ketika sudah tidak bisa melakukan, baru UPK itu di akhir, ya, di akhir ketika kita sudah melakukan upaya apa, hal baik apa, cara-cara apa dengan tujuan kemajuan, kebaikan, kebahagiaan orang lain, ya dan nanti tidak berhasil ya baru praktekkan UPK. Baik, terima kasih Bante. Berarti apakah bisa dibilang bahwa UPK itu proporsinya itu atau porsinya itu lebih banyak di pikiran Bante? Atau di mental kita? Ya, yaitu sebagai sikap mental, ya, sikap batin, mencegah kita supaya menderita. Ya, mencegah kita supaya tidak terjerumus, tidak terombang-ambingkan ke sana kemari. Lagi senang, lagi sedih, dipuji, dicela. Ya, orang bisa berubah. Ya, dipuji sama dicela itu orang bisa berubah. Lagi berhasil, lagi usaha sepi sama usaha lagi rame, orang bisa berubah. Secara sikap, secara perilaku, nah itu yang menjadi kewaspadaan kita. Jangan sampai kita menjadi ya, terombang-ambingkan tadi. Ya mudi begitu ya. Kadang begini, kadang begitu. Nah, itu yang bahaya. Ya UPK ya sebenarnya sikap mental kita. Supaya kita ini bisa senantiasa tenang seimbang, fokus melakukan hal-hal apa yang sudah kita kembangkan. Jangan kalau lagi sedih nanti murung, nggak mau ke wihara, nggak mau belajar dhamma, gitu. Ya, jadi tetap fokus pada koridor, pada jalan yang sudah dilalui. Itu ya pelindung kita sebenarnya. Oke, wah pelindung kita. Baik, terima kasih banyak Bante untuk jawabannya. Wah, Bapak Ibu Saudara-saudari, menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bante atas jawaban-jawaban dan materi yang disampaikan. Mungkin nanti kita bisa lanjut sedikit ya Bante. Mungkin ada 1-2 pertanyaan terakhir.
Namun sebelum itu, Bante dan Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita mendengarkan ya satu buah lagu dari performer kita pada malam hari ini. Yang sudah datang pada malam hari ini, Saudari Karmelita Harja. Nah, kepada Saudari Karmelita Harja, dipersilahkan. Ingin ku tuliskan satu puisi untuk mama tercinta. Kasih sayangmu selalu ku rasa di setiap pelayanmu, penuh ketulusan kau bimbing diriku dengan cintamu, kau besarkan aku. Hatiku bahagia, ku telah diberikan seorang mama yang baik hati. Sungguh ku bahagia, ku telah dilahirkan oleh mama yang penuh kasih. Ingin ku tuliskan satu puisi untuk mama tercinta. Kasih sayangmu selalu ku rasa di setiap pelayanmu, penuh ketulusan kau bimbing diriku dengan cintamu, kau besarkan aku. Hatiku bahagia, ku telah diberikan seorang mama yang baik hati. Sungguh ku bahagia, ku telah dilahirkan oleh mama yang penuh kasih. Hatiku bahagia, ku telah diberikan seorang mama yang baik hati. Sungguh ku bahagia, ku telah dilahirkan oleh mama yang penuh kasih. Oleh mama yang penuh kasih. Sungguh ku bahagia, ku telah dilahirkan oleh mama
Terima kasih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Karmelita Harja atas persembahan lagunya yang luar biasa indah sekali. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan aplaus secara online boleh banget. Wah, ini saya aja merinding loh dengernya ya, apalagi tema atau judul lagunya tadi tentang mama ya. Ini cocok nih dengan tema kita pada malam hari ini, khususnya mungkin meta ya. Ini jadi mengingatkan saya pada satu bait ya, di Karania Metta Sutta, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya. Itu menggambarkan betapa besar ya cinta kasih dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bahkan kita pun juga tahu ya, kasih ibu sepanjang masa begitu ya, kalau dari pepatah atau istilah yang kita kenal ya di Indonesia ini, kasih ibu sepanjang masa. Terima kasih sekali lagi Saudari Karmelita Harja atas persembahan lagunya yang begitu indah. Baik, Bante, kita mungkin akan ada sedikit, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir Bante sebelum masuk ke closing statement. Bante ada pertanyaan lanjutan terkait dengan mudita, Bante. Bante, maaf, terkait dengan karuna. Bagaimana cara kita berbelas kasihan pada orang yang malas? Hidupnya susah karena nggak mau berusaha. Silakan Bante. Iya, ya itulah. Kita beri nasihat, beri arahan, beri dorongan. Kita kasih tahu manfaat apa yang bisa didapat kalau rajin melakukan ini itu, hal-hal baik ini itu. Ya, tapi mau seberbusa apa kita ngomong, mau sebanyak apa kita beri nasihat ya memang orang ini ada yang bisa dinasihati, ada yang tidak. Orang ada yang bisa diajak maju, ada juga yang ya tidak, yang sudah senangnya begitu, nggak bisa mau menerima perubahan, merubah apa. Ya kalau memang kita sudah beri arahan, beri masukan, beri dorongan, beri tahu manfaatnya apa, kalau berbuat apa begitu, atau juga masih tidak bisa berubah, ya sudah. Ya mau gimana lagi? Mau dipaksa mau dengan cara apa? Mau bagaimana merubah orang kalau orangnya sendiri tidak mau berubah? Itu. Jadi memang ya kita belajar ilmu psikologi, pendidikan, pengajaran, mungkin juga dengan bantuan penyampaian, ya, public speaking dan sebagainya. Juga mungkin belajar tentang persuasi, ya, gimana mempengaruhi orang supaya mau melakukan apa. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara-cara itu. Ya, mau lihat secara psikologinya atau secara cara ngomongnya atau mau cara bagaimana pengajarannya. Tapi pada akhirnya tiap orang itu punya hal, ya punya kecenderungan. Ada yang bisa berubah, ada yang bisa diajak maju, ada yang ya punya pribadi yang senantiasa ingin berkembang, ya ada yang ya gitu-gitu aja. Bahkan dikasih nasihat pun nggak masuk, mental, masuk pun masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Ya udah, kalau emang ketemu yang seperti itu, ya berarti belum jodohnya lah, belum kamannya. Ya, belum kita kasih nasihat apa terus bisa nyambung langsung, ya sudah. Tapi jangan sampai muncul benci. Ya, tetap dengan harapan ya semoga lah bahagia gitu. Walaupun ya kita nantinya tidak banyak terlibat lagi. Ya, tadinya kita sudah banyak terlibat, mendorong, mengarahkan, memberi nasihat sekian lama, ternyata ya tidak berhasil juga, ya sudah. Ya semoga dia bahagialah dengan caranya. Gitu. Ya siapa tahu dengan dia begitu, dia bahagia mungkin, ya sudah. Ya itu UPK di ujung, UPK di belakang. Tapi kita mau mengajak orang berubah, rajin, berkembang jadi lebih baik, jadi lebih bijak, jadi lebih bahagia. Urusan ujungnya bagaimana? Ya masing-masing orang
akan beda-beda. Dan kalau tidak sesuai harapan tadi, ya sudah, ya UPK saja. Penting kita sudah berusaha. Baik, terima kasih banyak Bante atas jawabannya dan atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Bante, mungkin sebagai penutup, kami persilahkan untuk memberikan closing statement Bante untuk ada masa kaca online pada malam hari ini. Silakan Bante. Ya, pada Bapak Ibu, saudara-saudari, para umat semua, praktik 4 kediaman luhur, ya, meta, cinta kasih, karuna, belas kasih, kita ikut bahagia dengan kebaikan orang lain, dan juga UPK, tenang seimbang, keseimbangan batin. Ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Awali dengan meta, karuna, mudita. UPK kapan? Ya, UPK nanti ketika hasil akhirnya bagaimana, ya, supaya kita tidak menjadi ya terlalu sedih, kecewa, terlalu senang, bahagia, menjadi sombong dan sebagainya. UPK itu penting juga. Dan ya, dengan kita berbuat baik, membantu orang lain, mengharapkan orang lain bahagia, mengurangi penderitaan orang lain, ya itu tidak rugi. Ya, dengan kita membantu orang lain di saat yang sama, kita juga sedang membantu diri kita sendiri untuk lebih bahagia. Kenapa? Karena dari kebajikan yang kita lakukan, nah, sesungguhnya itulah ya sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan. Yang kita tahu kehidupan tidak hanya saat ini, tapi juga ya, masih terus berlanjut sampai pada seseorang berhasil mencabut ya semua kekotoran-kekotoran batin. Oleh karena itu, semogalah dengan praktik 4 ya sifat luhur Brahma Wihara ini menjadikan diri kita semua menjadi bahagia, tenang, damai, dan semoga dengan praktik ini mengantarkan pada cita-cita luhur semoga dapat tercapai. Dan Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bante Ratanajayo sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa mengenai bagaimana sih ya kita mempunyai seni penerapan Brahma Wihara dalam kehidupan sehari-hari. Anumodana Bante atas waktunya dan penjelasannya pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, tidak terasa kita sudah mau di penghujung acara pada malam hari ini. Selanjutnya, kami mohon kepada Bante untuk bisa melakukan pelimpahan jasa dari Bante. Mungkin dari operator. ya setelah berbuat baik, hari ini di juga waktu yang lain, semoga kebajikan ini melimpah pada para leluhur, sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka mengetahui dan ikut berbahagia. Ya, mari ya baca parita patidana. Punya sidani kata sa nyana nyani kata nime te sanja bagino hontu satananta pamanaka ye piya guna wantaja mayang mata pita dayu ditha me capya ditha wa anye macata verino satta tithanti lokasming te bhumma jatuyo nika panceka jatuwo kara sangsaranta bhava bhavi nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang nabaca nanti dewa te sang nivedayung maya dina na punya na anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajivino kema padanca papontu te sasa sijatang suba. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bante. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, dan marilah kita bersama-sama mengucapkan O Kasa Wandami Bante.
Abiwadana silisa nicang uda pacaino Cetaro Dhamma Wadanti, Ayuwono Sukambalang, semoga semua sehat, bahagia, tercapai cita-cita luhur. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih banyak Bante Ratanajayo. Bapak Ibu, saudara-saudari selanjutnya marilah kita menyaksikan pengumuman yang akan disampaikan dan ditampilkan oleh operator. Pada operator, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pengumuman yang telah ditampilkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir untuk Dhamasa Kaca online pada malam hari ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, marilah kita bersikap anjali untuk menutup acara pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, demikianlah Dhamasa Kaca online KBTI Keresidenan Besuki episode ke-38 pada malam hari ini. Saya Prinanda sebagai pemandu acara pada malam hari ini memohon maaf jika ada kekurangan maupun salah kata selama acara berlangsung. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu sejahtera. Akhir kata, terimalah salam dhamma dari saya, Sopi Hotu, Namo Buddhaya. Sampai jumpa di DSO selanjutnya.